Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Kenalkah Anda dengan balok di matamu? Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Sokrates pernah berkata begini, nalar yang kuat akan membicarakan ide. Nalar yang biasa-biasa saja akan membicarakan peristiwa. Dan nalar yang lemah akan membicarakan orang. Di sini kita bisa dapat mengukur kuat dan lemahnya nalar kita berdasarkan pendapat Sokrates tersebut. Namun sebenarnya merupakan sebuah kebenaran bahwa kalau kita memiliki nalar yang baik dan kuat, kita tidak akan menghabiskan waktu dengan menghadap komputer atau memegang Android kita hanya untuk membuat daftar atau litani kesalahan orang lain. Sedangkan jika nalar kita lemah, maka kita akan merasa tidak ada kesempatan untuk tidak membicarakan kelemahan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memakai nalar kita secara benar. Nalar dalam konteks ini adalah pengetahuan, dan pengetahuan itu menurut Paulus adalah iman. Kepada Timotius, Paulus mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan Yesus yang telah berkenan kepadanya, seorang penghujat dan penganiaya. Paulus menyadari bahwa kejahatan-kejahatan yang ia lakukan terhadap jemaat Kristus itu di luar pengetahuan, yaitu iman. Panggilan Kristus kepada dirinya telah membuat Paulus memiliki pengetahuan yang benar. Setidak-tidaknya ia tahu bahwa ada balok besar di matanya, yaitu seorang yang jahat. Kesadaran seperti Paulus ini penting bagi kita dalam sebuah usaha pembentukan dan pengembangan diri, terutama dalam hal iman. Klaim akan iman yang kita miliki harus dibarengi dengan kesadaran diri yang penuh, bukan kesadaran akan diri orang lain secara penuh.
Jika kita tidak memiliki kesadaran diri sebagai orang berdosa atau bersalah, maka kita sebenarnya sangat menunjukkan bahwa nalar kita masih lemah. Dan akibat dari nalar yang lemah itu adalah yang kita bicarakan hanyalah kesalahan dan kelemahan yang ada dalam diri orang lain. Bahkan tingkat yang paling parah adalah menyalah-nyalahkan orang lain untuk membangun kebenaran atau menegaskan kebenaran hidup kita. Aplikasi hidup beriman yang benar sebenarnya harus dimulai dengan pengenalan akan siapakah diri kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Mengapa kita harus sadar? Karena ketidaksadaran akan diri sendiri itu sama halnya dengan kita sedang buta, namun mengatakan kita dapat melihat. Namun sesungguhnya apa yang kita lihat itu hanyalah kejelekan orang lain, hal-hal negatif, bukan kejelekan diri kita sendiri. Yesus dalam Injil hari ini meminta kita untuk hidup sebagai orang yang sadar bahwa ada balok di dalam mata kita. Ada hal yang menghalangi penglihatan kita. Ada banyak hal negatif yang menghalangi cara pandang kita terhadap realitas dan terutama terhadap orang lain. Maka Yesus mengajak kita untuk belajar mengenal siapakah diri kita yang sesungguhnya, agar kita tahu membawa diri kita sebagai orang yang berpengetahuan, yaitu orang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, jika hari ini dan dimanapun pekerjaan kita adalah menghabiskan waktu untuk meneliti kehidupan orang lain, Tuhan sedang mengajak kita untuk memulai cara baru menghabiskan waktu-waktu hidup kita, yaitu meneliti kehidupan diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang pantas di hadapan Tuhan dan sesama atau tidak? Tujuannya adalah agar kita tidak salah menuntun hidup kita sendiri dan hidup sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.